Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, kembali lagi kita berjumpa di pembelajaran sifat koligatif larutan lanjutan untuk materi sifat koligatif yang ketiga, yaitu sifat koligatifnya adalah penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku larutan. Jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan ini simbolnya adalah delta TF. Untuk pengertiannya, titik beku ini adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Jadi ketika zat itu berubah wujudnya dari cair menjadi padat, suhu yang tercapai pada saat itulah yang disebut dengan titik beku ya. Jadi ketika dia berubah menjadi padat, itulah yang disebut dengan titik beku. Suhunya ya. Suhu pada saat cairan itu membeku. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Kalau kemarin titik didih larutan lebih tinggi. Tapi kalau titik beku ini antara larutan dengan pelarutnya, maka titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Maka nanti kalau air, misalnya titik bekunya 0, maka nanti untuk larutan yang pelarutnya air, dia akan memiliki titik beku di bawah 0 ya, di bawah 0 derajat Celcius. Untuk persamaannya kita pakai dua persamaan. Yang pertama adalah delta TF KF kali M. M itu molal, KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal. Kemudian ada juga rumus yang kedua, delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan ya. Kita lanjutkan contoh soal. Jika 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 500 gram air, hitunglah titik beku larutan glukosa dengan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, untuk soal ini kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama yang diketahui adalah 18 gram glukosa. Ini berarti massa zat terlarut, atau GR kita tulis di sini. GR sama dengan 18 gram. Kemudian massa molekul relatifnya diketahui juga sebesar 180. Kemudian KF airnya 1,86 derajat Celcius. Yang ditanya adalah TF larutan. Ini TF ya. TF larutan ini titik bekunya, bukan perubahannya, tapi titik bekunya. Jadi nanti penghitungannya tidak hanya berhenti di perubahan atau penurunan, tetapi dia TF-nya atau titik bekunya yang kita cari. Ini jawabnya. Delta TF sama dengan KF kali M. Maka kita masukkan harga KF-nya 1,86. Harga molal, rumusnya kita sudah pelajari kemarin. Molal itu GR per MR. GR ini adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa molekul relatif zat terlarut dikali 1000 per P. P ini adalah massa pelarutnya dalam satuan gram. Masukkan nilainya 1,86, KF-nya, kemudian GR-nya 18, MR-nya 180, P-nya sebesar 500 gram. Maka operasikan secara matematis akan menghasilkan delta TF-nya sebesar 0,372 derajat Celcius. Kemudian karena ini baru delta TF atau perubahan atau penurunan titik beku, yang kita perlukan tadi adalah harga TF-nya ya, harga titik beku larutannya. Maka kita pakai dulu persamaannya dengan persamaan delta TF sama dengan bentar ya. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Ya. Rumus ini kita pakai ya. Nah, ini nanti kita ambil adalah TF larutannya. Untuk rumus TF larutan sama dengan
kita pindahkan aja ke kiri. TF larutan sama dengan TF larut dikurang delta TF. Kita tahu TF larut itu TF air, titik beku air adalah 0 ya, dan delta TF-nya tadi 0,372. Maka hasilnya adalah TF larutan atau titik beku larutannya, glukosanya tadi adalah minus 0,372 derajat Celcius. Itu untuk titik beku larutan ya. Itu yang bisa Pak sampaikan untuk ini, untuk titik beku larutan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan dimanfaatkan WA grupnya untuk bertanya dan berdiskusi di sana. Ini ada harga beberapa KF dari pelarut ya. Air itu 0 tadi sudah kita ketahui, dan KF-nya 1,86, asam setat itu titik bekunya 16,6, benzen 5,45, sikloheksana 6,5. Dan ini adalah kalau nanti pelarutnya dipakai asam asetat, maka kita pakai titik bekunya ini. Asam asetat 16,6 derajat Celcius ya. Baik, itu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.